سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وعافنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد ولاد كتب كتاب أبد الآبدين دار الدائرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت نفسي وأنفسكم أهل بيتنا وأهل بيتكم على هذا المجلس وعلى هذه القرية من حي القيوم الذي لا يموت أبدا. فدفعت عني وعنكم سؤالي أبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عنه وعنكم جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. إحياء المواد mawawar. Lokasi tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun juga di antara orang. Lalu masing-masing diperbolehkan dalam Islam menghidupkan tanah yang mati dengan hukum mawawar, bukan malalar. Malalar itu mengambil hak orang. Mawawar ini tanah yang tidak ada hak milik manusia, hanya dunia. Di antaranya ada tanah mati milik Allah Ta'ala, boleh berbagi hak bagian, dipasangi patok, yaitu mengerjakan tanah yang belum dimiliki oleh seseorang. Hukumnya itu sunnah. Jangan dibiarkan lokasi tanah tidak ada satu orang pun memiliki dan tidak ada seorang yang menggarapnya. Dan dianjurkan dalam hukum Islam sunnat ihya'ul mawad, menghidupkan lokasi tanah yang mati. Kalau peraturan negara oleh pemerintah, bila tanah itu sekian tahun tidak digarap oleh pemilik, itu kembali ke tangan pemerintah, maka bisa dibagi-bagi kepada yang ingin mawawar. Dengan dua syarat. Pertama, orang yang mawawar itu Islam. Kedua, bumi atau tanah yang diwawar itu tidak dimiliki siapapun juga, tidak ada mempunyai milik di lokasi itu. Jadi masing-masing memasang patok untuk mawawar sekaligus menjadi hak miliknya. Ada di dalam aturan negara pemerintah itu hanya lokasi tanah hak pakai. Selama ia berada di tempat itu dan selama ia menggarap dan memakainya, itu hak pakai. Bila ia pindah, nah kembali dia kepada yang lain, siapa yang berhak memakainya. Itu tidak dimiliki, sebenarnya cuma ada hak pakai oleh pemerintah. Adapun cara mengerjakannya, jika ia menghendaki dijadikan sawah, mawawar sepotong tanah menurut kemampuan ia menggarapnya, anggaplah 1 hektar untuk dijadikan sawah, hendaklah dikerjakan menurut adat. Bagaimana kebiasaan orang yang membuat persawahan, seperti dibikin parit. Nah, ada paritnya, saluran dan saluran-saluran air. Bukan parit dan saluran ini kehendaki itu irigasi kan, itu irigasi kan sedang ditangani oleh pemerintah. Ini cuma parit, lubang-lubang kecil diulahkan sepanjang menjadi saluran air untuk menyalurkan ke lokasi tanah yang ingin dijadikan
sawah atau hendak dijadikan kebun supaya dibikinnya tembok atau pagar dan lainnya. Lain dari tembok, lain dari pagar, lainnya apa dan lainnya. Misalnya dipasang rotok 4 buncuk, ada situ bah dipalitinya lawan warna habang. Nah itu patoknya kesan membuat kebun. Menurut kebiasaan orang berkebun, pasang patok, pasang tunggul, pakai cat habang. Jika tidak dikerjakan seperti demikian, tanah itu belum lagi dimilikinya. Jadi mesti ada tanda-tanda apakah dibikin parit, salur air, apakah dibuat tembok, pagar dan lainnya, pasang patok. Kalau tidak ada di antara tanda-tanda itu, berarti lokasi itu belum lagi hak miliknya, belum hak wawar. Jadi bila datang si B meletakkan tanda, si B yang berhak memiliki dan mawar tanah itu, karena melaksanakan tanda-tanda bahwa tanah itu sudah hak milik yang mawar dengan memasang tanda-tanda tadi. Selesai menghidupkan tanah yang mati, waqaf menahan harta yang tertentu, lagi menerima untuk dipindah, artinya menyerahkan harta sekian juta, setelah terima kepada panitia untuk minta diberikan semen 10 sak. Nah, semen itu kan diudak, diodan jadi cor-coran. Nah itu kan berpindah dari duit kertas minta dijadikan semen bangunan, atau menyerahkan sekian juta minta untuk dibelikan kepada kawat baja untuk memencor memasang pondasi. Apa yang diminta oleh orang yang berwakaf harta? Imam menyerahkan bendanya, atau imam menyerahkan harta, nilai harga benda itu dengan ada catatan dari panitia. Tapi kalau berwakaf, terserah panitia menggunakan perlu apa untuk dibelikan kepada benda yang lain. Tadinya harta, lalu berpindah kepada benda yang lain, boleh diambil manfaat dengan dia. Artinya dia yang menyerahkan harta untuk wakaf. Apa ini? Rantai itu apa rantai? Keramik. Jadi apa? Setelah dijadikan lantai keramik masjid atau musala atau apa pondok pesantren madrasah, ia boleh duduk di tempat itu beribadah, dapat manfaat dalam tempat wakaf tadi pada hadiah yang mewakafkan harta untuk diberikan keramik 10 sak, 10 kotak misalnya. Duduk di sana boleh. Karena hatinya mengambil manfaat kalau riba, ada masalah riba lah. Ini wakaf. Siapapun boleh menempatinya. Walau yang berwakaf itu boleh mengambil manfaat dengan dia. Serta kalau bendanya itu awet, mun bawa ke es batu sekarang hancur. Kan kalau diwakafkan es batu hancur jadi bayi. Ini benda yang kuat. Jadi di antara benda yang paling kuat selama di dunia, wakaf lokasi tanahnya bisa apa? Keplengan tanah di sebatang tanah wakaf untuk orang masyarakat membangun tempat ibadat. No, tanah itu sampai ke kiamat tak. Kalau sing hancur, kalau sing perubahan, lamunnya semen bisa hancur dan bisa dibongkar. Memwakaf tanah, ya Allah subhanahu dunia akhirat. Makanya ujar guru sekumpulan pengajian, orang pasangan yang sugih untung yaitu apa? Hai Satta, hai Nadir, rumah batuk, rumah ulin. Kenapa?
lantaran waktu kasugihan sidin digembleng dipimpin oleh Kulkas Banwar. Sugihnya itu berdampingan ulama akhirat. Jadi ulama termarahkan, nah pian sugih main di tanah, bokop pian gasan apa? Keluarga nang harus di tanah, nyewa tajak rumah, banyak orang pasangan tak, nama tajak rumah. Tanahnya tanah apa? Ulang sugih pasangan, kain aja ke serta dari sana. Bokop ulang apa? Lokasi arkah kuburan muslimin, nang di mana tak? Kerang putih, harus ngabisan sekali ini baik sih aja. Awalnya muat. Sampai ini pulang rumah sini kayak najin, berisi orang pelajaran. Bahkan orang mantan apa? Kendaraan parkiran. Sebenarnya pun kemarin Senin, mengalir aja dan apa? Pahala kah arwah yang dalam kubur itu. Anak cucunya bang, dapat juga berkatnya. Karena di sini tunang solih sugih menggunakan sugihan untuk kepentingan agama Allah. Serta kekal bendanya dengan niat taqarrub kepada Allah, niat berhampir kepada Allah. Jadi semata-mata ibadat di dalam mewakafkan harta benda yang kuat, kekal benda dan manfaatnya, selamat diambil manfaat terus mengalir pahalanya. Hukumnya itu sunnat, nah wakaf sunnat. Cuma ini apa? Wakaf harta benda yang untuk ibadat. Kalau orang Bali tujuan apa? Merasa bisi rumah ganal, merasa kada bisi anak, lalu wakaf rumah gasan keluarga nang karisi rumah dia meja jangan dijual, ya misalnya lah. Papasan wasiat hanya ini rumah diwakafkan untuk keluarga nang kada bisi rumah. Keluarga ini merasa kada bisi rumah dan merasa ada berhak apa? Membaiki tahun dia meja hancur sehancurnya. Akhirnya berantakan rumahnya kan. Masih kong apa? Mengambil manfaat wakaf tadi di rumah, hingga mengambil manfaat mendiaminya, anak baiki merasa rugi, yang berhak. Yang lain pun mendiami juga mengambil manfaat, membaiki rasa rugi pulang. Jadi akhirnya rumah itu hancur, rubuh. Jakanya wakaf apa? Manfaatnya gasan masjid, gasan madrasah, gasan panti asuhan. Jadi apa? Dia harus digunakan rumah itu sama manfaatnya. Gasan apa itu wakafnya? Gasan hasilnya untuk masjid, untuk madrasah, untuk panti asuhan. Misalnya apa? Disewakan, dia sewanya gasan mengalir. Kemana ini betul juga wakaf tadi? Lalu wakaf rumah gasan keluarga. Nah, kalau teman dia minta rumah itu yuk gasan dibawa ibadat rumahnya itu. Mengkalir nama awasnya hancur lalu putus ibadatnya. Jadi andai kata ahli waris yang berhak mewaris, misalnya apa, dibagi waris, alunya gasan dipakai lebih ibadat, ada salah tentu saja.
atau ahli waris dengan ahli waris yang dapat warisan, harus dijualnya, masa dijualnya, dibaginya, gasan dibangun anak kepada ke rumah masing-masing juga, gasan beribadatan, bagus juga. Yang penting rumah tadi digunakan gasan beribadat dan kada putus ibadat. Daripada hancur sehancurnya rubuhnya. Tapi maunya dibagi, maunya dijual, gasan dangdut. Bisa rumah dia apa? Gasan mbak, barokes dangdut, gasan mbak, macam-macam. Nah itu mana? Bukan tujuan. Wakaf ini kan tujuannya gasan agama, bukan untuk maksiat. Hukumnya itu adalah sunnah. Membikin seseorang kaya sebuah tempat, kemudian katanya tempat ini tidak saya jual belikan, tidak saya sewakan, majelis untuk menampung anak-anak sekolah Iqra, TK Al-Quran. Nah ini majelis TK Al-Quran, bukan saya jual belikan. Mendirikan majelis itu tidak saya sewakan, bukan dipungut bayaran sewanya dan sebagainya. Dan saya tentukan untuk tempat orang yang belajar ilmu pengetahuan. Nah ini orang sufi mendirikan sebuah tempat khusus gasan orang belajar ilmu pengetahuan, termasuk apa? Iqra TK Al-Quran. Maka itu wakaf namanya majelis tadi. Yang demikian dinamakan wakaf. Nah sepanjang jalan majelis TK Al-Quran tadi, sepanjang itu pahalanya terus melimpah kepada yang berwakaf, baik masih hidup di dunia orang berwakaf atau sudah masuk alam kubur, alam barzakh, tetap melimpah pahalanya. Itulah keuntungan orang sugih. Nah, mengikuti pedoman petunjuk agama Allah. Makanya ujian guru waktu napa pengajian sekumpul, ulun sih mendoakan murid ulun sugih barataan. Soalnya bila sugih nyaman. Ujian sejin. Lalu kan anda kesugih tadi, sugihan harta kah? Sugih lawan pahala kah? Sugih lawan ilmu kah? Sugih lawan apa? Banyak telah bacaannya sugih tadi. Sugih lawan harta, gasan kekuatan agama, karena kesugihannya dipimpin oleh ulama, jalannya tepat. Kata Malaysia, bagus, sugih. Sugih lawan ilmu, dapat petunjuk agama, diajari gurunya, disuruh gurunya beramal, berwirid, beribadat yang bujur, sugih lawan amal ibadat, sugih lawan pahala. Sugih lawan harta kada, sugih lawan wiridan kada, tapi hatinya alay banget masalah, alay banget. Ujar Nabi, laisa ghina an kasratil aradi, walakinna ghina innamal ghina ghinan nafsi. Bukan sugih itu banyak melimpah-limpah bisa harta benda dunia. Sebenarnya sugih itu adalah ghinan nafsi, sugih hati. Hatinya yakin di si Tuhan Allah Rabbul Alamin, sugih hati dengan Allah. Hatinya sugih dengan bisi Nabi utusan Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Sugih hatinya dengan agama Allah, agama Islam. Sugih hatinya dengan pedoman Islam, Al-Quran. Sugih hatinya dengan ada apa? Arah
ibadat menghadap sembahyang ala kiblat. Nah, sugih hati. Banyak kata pentafsiran nawi dan guru ulun mendoakan murid-murid ulun supaya sugih. Soalnya sugih itu nyaman di situ. Sugih doan apa? Yang jelas Nabi jelaskan adalah innamal ghina ghinan nafsi. Yang dinamakan sugih, sebenarnya sugih adalah sugih hati, kaya hati. Al-qanaatu kanzun la yafna, sifat qanaah di hati, memandang dan menerima, merasakan nikmat yang datang dari Allah cukup, bahkan lebih dari cukup, maka hatinya sugih karena qanaah. Qanaah itu adalah sifat hati, merasa cukup, diberi dan menerima pemberian Allah apapun, diberi bantal semigi, habis sama bahis sebagian kepala. Diberi bantal semigi, berapa? Habiskah anu hibak kapalan bantal kepala? Masih berlebihan, tambah orang berguling. Kalau sugih lah, diberi orang awak, diberi orang gerak dan diam di awak. Nyata guling lah, mau lihat Allah, jangan mau lihat. Sugih benar. Karena menjaga kesukaan yang mana pula. Nah, kaya hati itu adalah sifat tasawufnya, sifat batin, sifat hatinya qanaah. Al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu bagaikan godang simpanan benda-benda nangkal sing habisan. Misalnya apa? Pelajar dikirimin abahnya 30.000 sebulan, cukup sehari 1.000. Ingat pintar mencari balik tabungan. Sebulan 4 Jumat menabung, 4 Jumat 4.000 menabung. Sampai napa lulus sekali ya, bah untuk bisa tabungan belajar. Tambah ya kan kesan napa, kesan kawin. Sampai aja napa, bertabungan tapi napa angka sekolah. Ini qanaah cukup mbak. Baras sudah siap. Ayam Turki sudah dikirimi 2 serkali ayam Turki selengkapnya lah. Nah, qanaah cukup berapa dikirimi abang untuk sebulan itu qanaah sugih benar hati pantokan. Makanya Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah memberikan doa untuk hamba, mohon kepada Allah, ya Allah, berilah hamba sugih di dunia dan sugih di akhirat, lepas daripada siksa api neraka. Nah, apalagi itu doa dari Allah Ta'ala. Putingnya yang kita jaga, putingnya apa jaga guru. Ulun doakan murid ulun perhatian sugi, mudah sugi. Sahabat sugi itu nyaman. Oh yasin amal akan sahabat malam Jumat seminggu sekali. Ya wani 1.000 kali. Itu putingnya tak. Jadi apa? Hawalannya si murid itu menyempol, membawa bulik ke asrama. Nah, barang bawa bulik, ya wani, ya wani, ya wani, 1.000 kali. Sambil malam Jumat aja, sambil malam Jumat. Jadi ucapan sidin sesuai dengan praktek kawinnya, yaitu si murid tadi, si pelajar itu bawa wirid malam Jumat, ya wani, 1.000. Rukunnya wakaf 4 perkara.
pertama orang yang berwakaf, kedua barang yang diwakafkan, dan syaratnya itu benda yang tentu boleh diambil manfaat. Siapapun menempati tempat-tempat wakaf tadi boleh. Lagi kekal bandanya. Orang wakaf anu jar gasan pengajian, wakaf gas. Itu membalik aja ibahnya menyumbang gas. Saya itu kada diamkan gas itu apa-apa, diamkan gasan di nyalai kan? Itu ada wakaf gas ada apa? Itu pembibahnya hadiah dari. Kedua yang diberi wakaf imam tertentu pribadi atau untuk kelompok. Misalnya apa kelompok wakaf untuk ulama. Nah, bila wakaf untuk ulama itu tujuannya kepada ulama batin. Ilmunya apa? Tauhid dan tasawuf. Maka jika kenapa dibilangnya wakaf untuk ulama itu tertuju tertentu kepada ulama batin, dasar ilmu tauhid dan tasawuf, sebab sayati zamanun ala ummati udah Nabi yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Nanti akan terjadi satu masa menimpa umatku, mereka semua presentasinya banyak lari dari ulama dan fuqaha. Al ulama'u huwa ulama usuluddin tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, dan ulama batin tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah, wiridannya Ahlussunnah wal Jamaah. Wal fuqaha juga lari daripada ulama-ulama masalah hukum syariat Islam, ulama fikih. Fayabatal yang Allah bisalasi baliyatin, akhirnya menimpa kepada mereka 3 bencana. Ulahunna, ya kan? Ayyarfa'a kalau kata tasbih itu. Pertama, usahanya kada berberkat. Kedua, wasaniya ayyusallitallahu alaihi sultanan zaliman. Allah kirim pemimpin-pemimpin nang zalim menganiayakan rakyatnya. Wasalisa ayakhruja min dunya bighairi imanin. Ketiga, keluar daripada dunia kada membawa iman, artinya mati kada beriman, gara-gara anti ulama dan anti fuqaha, melarikan diri pada ulama tauhid dan tasawuf, nang bujur Ahlussunnah, dasar dari Nabi dan sahabat Nabi, terus bersambung, dan anti lari pada fuqaha. Ketiga yang diberi wakaf. Maka jika yang diberi itu tertentu khusus pribadi, misalkan bahwa ia didapat pada waktu akad, bahwa ini benda aku wakafkan kepada si Zaid, maka Zaid menerima wakaf bagi seseorang untuk pribadinya. Dan jika tidak ditentukan, disyaratkan bahwa tidak untuk maksiat. Artinya kepada kelompok keluarga, misalnya tadi, ini rumah wakaf untuk keluarga yang tidak mempunyai tempat kediaman rumah tangga. Jangan dibawa maksiat rumah itu. Nah, biasanya maksiat lah, bermusuh-musuhan dalam rumah itu maksiat. Atau membawa apa? Membawa
alat perjudian dan rumah itu maksiat kada boleh. Ini wakaf tentu digunakan untuk ibadah. Ada perbuatan yang mengandung pahala, bukan mengakibatkan dosa maksiat. Seperti berwakaf tempat sembahyang, nah mendirikan masjid, musalla, langgar. Atau untuk orang yang punya ilmu, kasar orang belajaran, alim ulama, nah ulama batin tadi, dan fakir miskin. Nah wakaf apa suatu lokasi, hasilnya gasan fakir miskin. Keempat, lafaz akad dari yang berwakaf, seperti katanya, tempat ini aku wakafkan untuk orang yang menuntut ilmu. Jadi siapapun orang yang menuntut ilmu berhak menempati itu tempat wakaf, diwakafkan untuk orang menuntut ilmu. Wakaf adalah amal kebaikan yang memanjang, terus bersambung, mengalir, tetap berlaku setelah matinya orang yang berwakaf. Kan biasa tak? Gawian-gawian, amal ibadat, amal salih selama hidup. Tetapi ini terus memanjang berlaku walaupun sinang wakaf sudah meninggal dunia. Selama bendanya masih dapat dipergunakan, wakaf ambar, gasan masjid, wakaf karpet, gasan madrasah, sepanjang dapat digunakan, masih ada bendanya, walaupun dari tempati, zohar kan waktu zohar aja, habis zohar ada orang nampaknya langgar musalah, madang asar ya ulang, tetap aja pahalanya terus non-stop, luar biasa penggunaan harta. Maka di Quran Allah menyebutkan harta itu adalah khair kebaikan bagi yang mengerti menggunakan harta itu untuk di dalam kebaikan. Nah, seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Yang artinya apabila mati anak Adam, manusia Adam, manusia, bangsa manusia, telah putuslah amalnya. Sementara hidup aja manusia beramal, hendak berjamaah sembahyang selama hidup, hendak datang ke majelis pengajian selama hidup. Sudah mati, datang ke majelis bapaan, tetap jalan enggak bapaan, sudah mati. Nah, kaca wali dari tiga, nah mereka tiga yang tidak putus. Ini non tiga macam ini ia lakukan selama ia masih hidup. Waktu hidup ia laksanakan antara tiga ini sampai ke mati. Yang melakukan ini salah tiga tetap mengalir pahalanya kepada arwah yang berwakaf tadi walau sudah mati. Nomor satu, sedekah jariyah alias wakaf. Nah, dia harus kita pandai-pandai menggunakan, menyempatkan waktu hidup dan menggunakan kemampuan hidup untuk mencari lokasi atau benda yang awet, kuat, kekal untuk dijadikan wakaf. Wakaf sujudan, wakaf sajadah, ambar, kalanggar, wakaf keramik, masang lantai, langgar, musalla. Kedua, ilmu yang diambil manfaat dengan dia, artinya ini itu sekolah agama sambil mengamalkan, sambil melajarakan kayak bininya, kayak anak kandungnya, bahkan anak sababnya, anak murid. Walau sedang melajari dari mati,
tetap mengalir pahalanya ke dalam kuburnya. Karena menyampaikan waktu itu mengaji, menuntut ilmu, memakai dan melajarakan. Ketiga, anak yang solih, yang berbuat kebaikan, yang mendoakan bagi orang tuanya. Ada orang menyumbang-nyumbang ke tempat ibadah, misalnya ke masjid, nyumbang masjid. Lalu oleh panitia tukarannya ke ambal, sukan masjid ke ambal, maka ambal Permadani, ambal nang Turki, annya serundoknya nang sama lamun Masjid Madinah. Nah itu dapat berapa penyumbang itu terus dapat mengalir pahala penyumbang. Makanya udah jangan dulu lah siaran mingguan aja bahaya apa? Keberahan ambang, no, semua masjid ambang. Di pulang ke rumah 2M 600 negara. Masih banyak sisa kira-kira. Rumah Musa itu hari kan sembarangan itu pengungsi itu hari Ahad kan pengajian dulu sekali. Lalu waktu itu selalu hendak 2 mama mengkada masuk ke dalam masjid di tangga di Pangkalatar Musa itu kan duduk waktu pengajian dulu sekali tahun berapa itu ya? Beberapa itu. Ada juga Musa di Sinapan bisa asalamat namanya Musafir, asal Musafir jika malinin dah, malin salam di sini di sungai. Ini jadi apa? Ini jadi perkantoran guru-guruan. Anu ujung itu asal ustadzah sama dengar sama musafir dengarnya Musa. Jadi musafir ini pada pelajar musafir menyewanya dijualnya jualan Arab menjualnya Muhammad Rasulullah. Berapa harga waktu itu? 12 juta. Ini kantornya. Nah, jadi bila manusia menyampaikan infak sedekah amal jariyah bawaqaf atau nafkah sempat mencetak anak yang beriman, yang salih, yang selalu mendoakan ibu bapaknya dan sempat menyampaikan waktu, umur, kesehatan, kemampuan untuk ilmu diamalkan dan diajarkan. Makanya ujar guru Rasulullah maha bijaksana menyampaikan wahyu dari Allah, meletakkan ilmu di tengah ya Allah. Pertama apa? Illa bisalasin sadaqatin jariyatin. Pertama au ilmin yuntafa'u bihi awal dan salihin ulahu. Nang pertama sadaqah jariyah alias wakaf. Nang di tengah ilmu manfaat dituntut dan disebarluaskan. Yang ketiga anak yang saleh. Lalu keindahan ini hadis bahwa ilmu yang manfaat ini di tengah sesuai dengan hadis Nabi khairul umuri awsatuha. Perkara yang paling baik adalah yang terletak di tengah. Sebab pertanyaan di tengah ini kan seraba pas. Bilanya ilmu yang bermanfaat itu dirajakan jadi sedekah jariyah, dapatnya nomor pertama sedekah jariyah ada apa? Bila ilmu bermanfaat diamalkan dirajakan dapat anak yang saleh. Soalnya apa? Ilmu yang bermanfaat dirajakan ngarannya bapak guru, ibu guru ya. Lalu bila bapak guru, ibu guru atau bisa anak namanya anak murid. Iya anak dia murid, anak dia ada anak kandung itu zuriat nasab, ada anak didik, anak murid, nang dididik tauhidnya kepada Allah, nang dididik fikihnya mengabdi pada Allah, dan dididik hatinya bersih tasawuf hanya kepada Allah, ikhlas. Maka ini
bapak guru, ibu guru yang mendidik anak didiknya dapat anak yang salih. Berapa nomor belajar? 100, 150, 300, 1000, 10.000. Dapat aja pahala anak didik tadi. Ia menyebarluaskan, menyambung, terus pahalanya mengalir kepada gurunya yang malah jadi. Makanya udah Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani harfan wahidan in sya'a ba'a wa in sya'a ataqa wa in sya'a istaraqa. Aku ini bagaikan hamba budak sahaya bagi orang yang pernah mengajarkan aku satu huruf aja, apa yang beberapa huruf, apa yang sampai tamat Iqra 6 jilid, apa yang sampai tamat Al-Quran 30 juz, apa yang sampai tamat kitab agama berapa biji, kitab-kitab non tamat. Jika guruku itu mengajar aku satu huruf tadi hendak menjual aku, silahkan. Hasilnya kesan sidin, penjualan. Jika membiarkan aku jadi budaknya, silahkan. Jadi jauh mas. Jika ia hendak memerdekakan, merdeka, silahkan. Pahalanya kesan sidin. Serah apa namanya, menyerah kepada gurunya. Summa qala hibah, masalah hukum bari membari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma atina dzurriyyatina min dhurriyyatina wa Allahumma astaghfir wa 'allimna anna Allahumma salli du'ana wa shfi lana rahmatan wa sirra wa qadi hajatina wa hadirin bainana wa qadi hajatina nastaghfiruna wa nasta'inuna ya Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.